Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai dinamika fluida konversibel. Baik, perkenalan nama saya Muhammad Yusuf. Saya sebagai ketua kelompok dan adapun anggota saya yaitu Muhammad Zulfikar Rizki. Yang kedua yaitu Noval Hana Rizkullah. Yang ketiga Rizki Fajar. Yang keempat Saiful Rozi. Yang kelima Rizki Adimasta. Yang keenam Wisnu Haryoko. Di sini dari bab yang kami jelaskan dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu subbab yang pertama yaitu pengertian, yang kedua persamaan gas ideal, yang ketiga kecepatan suara, subbab yang keempat bilangan Met, subbab yang kelima aliran fluida studi konversibel, dan subbab terakhir yaitu mengenai kondisi stagnasi aliran. Pengertian. Aliran fluida konversibel adalah aliran gas atau liquid yang mana memiliki perubahan massa jenis. Jadi di sini ada perubahan massa jenis karena itu dilambangkan oleh delta rho. Karena adanya perubahan tekanan yang sangat besar, karena ada perubahan tekanan di ini dilambangkan delta P yang cukup besar sehingga massa jenis tidak bisa dikatakan konstan. Nah, di sini karena ada perubahan yang sangat besar ya, pada tekanan, sini dilambangkan oleh delta P atau P1 P0 dikurangi P1, P awal dikurangi P akhir atau P akhir dikurangi P awal. Nah, intinya di sini karena ada perubahan tekanan yang sangat besar, sini mempengaruhi massa jenis sehingga massa jenis juga mengalami perubahan. Oleh karena itu di sini dilambangkan oleh delta P, delta rho maaf ya. Jadi di sini karena ada perubahan tekanan yang sangat besar, sini mempengaruhi massa jenis pada delta rho. Oleh karena itu, ketika delta P mengalami perubahan yang sangat besar, delta rho juga berubah. Di sini delta rho atau massa jenis tidak akan bisa konstan. Jadi tidak bisa konstan karena perubahan yang mempengaruhi massa jenis dipengaruhi oleh tekanan. Jadi di sini tidak bisa konstan. Baik, selanjutnya persamaan gas ideal atau modulus total bulk. Modulus bulk adalah nilai yang menggambarkan toleransi sebuah bahan terhadap perubahan volume jika dikenai gaya. Jadi di sini ada nilai toleransi dari sebuah benda atau bahan ketika mengalami perubahan volume jika dikenai gaya. Jadi ketika ada suatu benda mengalami perubahan volume, entah itu tegangan atau regangan saat dikenai gaya, maka itu ada nilai toleransi yang dinamakan modulus bulk. Terus modulus bulk didefinisikan sebagai perbandingan tegangan volume dengan regangan volume. Jadi di sini ada tegangan dan ada regangan. Definisi dari modulus bulk atau elastisitas. Tegangan volume adalah gaya persatuan luas. Jadi di sini tegangan dipengaruhi oleh persatuan luas. Dan regangan volume adalah perbandingan perubahan volume antara, karena di sini ada perubahan volume maka di sini dilambangkan oleh delta V. Delta V. Dengan volume mula-mula V1 atau V0 atau VI secara sistematis modulus bulk atau elastisitas di sini atau modulus elastisitas dituliskan sebagai berikut. K di sini adalah elastisitas atau modulus bulk K. Terus dP. Di sini ada delta P. Jadi di sini dari pengaruh tadi yang sebelumnya pengertian, karena ada pengaruh tekanan, di sini ada perubahan tekanan maka di sini dilambangkan oleh delta P. Dan delta V yang mempengaruhi delta V yang mempengaruhi volume tadi, atau bisa menjadikan massa jenis tadi yang merubah, sehingga di sini delta P dibagi atau dibagi min delta V, delta volume per V, per volume.
dan hasilnya yaitu nanti Pascal. Dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya atau teman saya dari anggota saya, yaitu Muhammad Zulfikar Rizky. Baik, silakan untuk slide selanjutnya saya perkenankan untuk Muhammad Zulfikar Rizky. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zulfikar Rizky Anandya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Muhammad Yusuf. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan gas ideal. Kompresi gas bisa terjadi dengan berbagai hukum-hukum termodinamika. Untuk massa gas yang sama mengalami dua keadaan yang berbeda, yakni berlaku persamaan P1 kali V1 dibagi T1 sama dengan P2 kali V2 dibagi T2 sama dengan M dikali R. Dan P1 dibagi ρ1 kali T1 sama dengan P2 dibagi ρ2 dikali T2 sama dengan R. Untuk penjelasan lambang yakni di mana P adalah tekanan mutlak, satuannya adalah Pascal. Untuk V itu adalah volume, satuannya yakni meter kubik. Selanjutnya ada M yakni massa, satuannya kilogram, dan ρ itu untuk massa jenis yang mana satuannya adalah kilogram per meter kubik. Lalu ada juga R yang menyatakan konstanta gas. Untuk satuannya yakni Joule per kilogram Kelvin. Terakhir ada T yakni menyatakan suhu mutlak. Untuk satuannya adalah Kelvin. Sedangkan persamaan konstanta suatu gas adalah R sama dengan RU kecil dibagi dengan M kecil. Untuk penjelasan lambang yakni RU adalah konstanta gas universal atau tetapannya yakni 8314 Joule per kilomol Kelvin. Nah, untuk MM kecil yakni adalah massa molekul suatu gas. Untuk satuannya adalah kilogram per kilomol. Nah, yakni subbab selanjutnya tentang keadaan suhu. Yang pertama adalah keadaan isotermal atau suhu pada kondisi tetap. Untuk persamaannya yakni P1 dikali W1 sama dengan P2 dikali V2. Dan persamaan lainnya yakni ρ1 dibagi ρ2 sama dengan P1 dibagi P2. Dan untuk modulus totalnya adalah K sama dengan P. Keadaan selanjutnya yaitu keadaan isentropik atau adiabatik. Kondisi isentropik atau adiabatik ini merupakan penjabaran dari hukum termodinamika kedua. Isentropik disebut juga suatu keadaan di mana tidak ada pertukaran panas atau dalam termodinamika tersebut disebut entalpi konstan. Untuk persamaan-persamaan dasar untuk kedua keadaan tersebut adalah P1 dikali V1 pangkat K sama dengan P2 kali V2 pangkat K. Dan juga ρ1 dibagi ρ2 kurung pangkat K sama dengan P1 dibagi P2. Ini adalah konstan. Untuk persamaan selanjutnya yakni T2 per T1 sama dengan
P2 per P1 kurung pangkat K-1 dibagi K. Atau dapat ditulis juga sebagai P2 dibagi P1 sama dengan T2 dibagi T1 kurung pangkat K-1 per K. Dan menjadi Rho 1 per Rho 2 kurung K. Selanjutnya, di mana K merupakan rasio panas spesifik pada tekanan tetap terhadap panas spesifik pada volume tetap, yang dikenal juga dengan sebutan pangkat isentropik. Untuk persamaannya, yakni K sama dengan Cp per Cv. Selanjutnya, untuk Cp dan Cv dapat didefinisikan sebagai berikut. Cp yakni Kr dibagi K-1 dan Cv yakni R dibagi K-1. Untuk persamaan entalpi pada gas ideal adalah H sama dengan Cp dikali T. Bab selanjutnya yakni tentang kecepatan suara. Kecepatan untuk suara untuk gas ideal. Kecepatan suara pada gas ideal hanya tergantung pada suhu dan komposisinya. Kecepatan memiliki ketergantungan lemah terhadap frekuensi dan tekanan pada udara normal. Berbeda sedikit dari keadaan ideal. Untuk persamaannya yakni C sama dengan akar KRT, di mana R adalah persamaan dari RU kecil per MM kecil, yakni adalah konstanta gas ideal, dan T adalah suhu mutlak, satuannya adalah Kelvin, dan K adalah perbandingan massa jenis yang persamaannya Cp per Cv. Untuk lebih jelasnya, akan dipresentasikan oleh teman saya, yakni Naufal Hana Rizqullah. Baik, saya Naufal Hana Rizqullah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai kecepatan suara untuk fluida cair. Kecepatan suara pada medium cair atau gas dan liquid digunakan sebagai pengukuran relatif untuk kecepatan objek yang bergerak melalui medium tersebut, yang bisa dilakukan dengan C sama dengan akar K per Rho, di mana K sama dengan modulus elastisitas bulk atau PA, Rho sama dengan massa jenis fluida, atau satuannya dalam kilogram per meter kubik. Untuk air, H2O dibagi K sama dengan 2,3 GPa dan Rho sama dengan 10⁻³ kg per meter kubik. Sehingga kecepatan suara dalam air berkisar C sama dengan 1500 meter per second atau sama dengan 5500 km per jam. Berikutnya contoh soal. Carilah kecepatan untuk gas ideal dari gas argon pada suhu 120 derajat Celcius atau massa molekul gas sama dengan 40 kg per kilomol. R sama dengan RU per mm sama dengan 8314 Joule per kilomol kali K per 40 kg per kilomol sama dengan 207,9 Joule per kilogram kali K. K sama dengan Cp per Cv sama dengan 1668. T sama dengan 120 derajat Celcius sama dengan 393 Kelvin. C sama dengan akar KRT atau hasilnya C sama dengan 1668
dikali 207,9 dikali 393 sama dengan 318,8 ms pangkat min 1. Berikutnya bilangan Mach. Mach adalah satuan kecepatan yang menunjukkan kecepatan relatif suatu objek terhadap kecepatan suara. Jadi, angka Mach menunjukkan perbandingan antara kecepatan suatu sumber objek dengan kecepatan suara. Sederhananya, kecepatan suatu objek dibagi dengan kecepatan suara. Persamaannya begini, M sama dengan V per C sama dengan V per akar K RT sama dengan C sama dengan akar K RT. Karena RT sama dengan P per rho, maka M sama dengan V per akar K P per rho. Dengan menggunakan bilangan Mach, kecepatan dibagi menjadi 5 kategori, yaitu pertama, subsonik atau Mach lebih kecil dari Mach 1. Yang kedua, sonik atau Mach sama dengan 1. Yang ketiga, transonik di antara Mach 0,8 sampai Mach 1,3. Yang keempat, supersonik di antara Mach 1,3 sampai Mach 5. Baik, untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Rizky Fajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Ananda. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya, bilangan Mach. Gelombang Mach. Bilangan Mach berguna untuk mengetahui bagaimana pola aliran udara yang dilewati oleh pesawat terbang. Ketika pesawat bertemu udara, maka akan melihat gelombang tekanan. Garis alir gelombang tekanan ini akan keluar dari pesawat pada kecepatan suara. Akibat gelombang ini akan menimbulkan riak seperti riak air ketika dijatuhi sebuah batu. Pada M sama dengan 1 atau selama kecepatan transonik 0,8 sampai 0,9, pesawat akan terbang dalam gelombang tekanan. Gelombang tekanan ini telah berubah menjadi sebuah gelombang kejut atau shockwave. Mana gelombang kejut akan menyebabkan kenaikan gaya seret pada pesawat dan akan memperlambat kecepatan pesawat. Oleh karenanya, untuk menghindari shockwave ini, pesawat harus bergerak melebihi kecepatan suara. Gelombang kejut ini berbentuk kerucut semu, dan ketika suatu pesawat menembus kecepatan suara, ini akan memakan tenaga suara dentuman atau sonic boom seperti suara halilintar. Pada kondisi ini akan terjadi losses energi yang disebut wave drag, dan fenomena ini akan mengurangi daya angkat pesawat. Pola perkembangan gelombang suara atau Mach wave dari fluida dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama ada subsonik, yang kedua ada sonik, dan tiga ada supersonik. Kerucut dan sudut Mach. Seperti dilihat pada gambar sebelumnya, gelombang suara yang diakibatkan oleh pesawat supersonik akan membentuk pola gelombang seperti rucut. Pola ini yang disebut Mach cone, di mana daerah di dalam kerucut Mach gangguan suara ataupun tekanan masih dapat dirasakan, sedangkan di luar kerucut dikenal dengan zone of silence, di mana daerah di dalam kerucut Mach gangguan suara ataupun tekanan masih dapat dirasakan, sedangkan di luar kerucut dikenal dengan zone of silence, yang artinya jika kita berada di zona ini, maka berarti kita tidak mendengar suatu benda bergerak. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, daerah gangguan akibat gelombang suara akan menyebabkan suatu dentuman bunyi yang keras. Untuk aliran supersonik, wilayah luasan daerah gangguan ini tergantung dengan suatu parameter yang dengan sudut Mach atau Mach angle, di mana sudut Mach ini adalah suatu sudut yang dibentuk garis kerucut dengan lintasan kecepatan benda tersebut. Semakin kecil sudut alfa, maka kerucut Mach juga akan semakin kecil, dan ini tergantung dari bilangan Mach dan tentunya kembali dipengaruhi oleh kecepatan benda itu sendiri. Hubungan sudut Mach dengan bilangan Mach adalah sin alfa sama dengan C per V sama dengan 1 per M.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Singgi Hadimasta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rosi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal maths. Seorang pengamat di lapangan tidak mendengarkan suara sonik tersebut. Ledakan yang disebabkan oleh pesawat yang bergerak pada jarak 5 km, ketinggian sampai dengan 9 km melewatinya. Apakah jumlah Mach pesawat? Asumsikan gangguan kecil dan abaikan variasi kecepatan suara dengan ketinggian. Berikut ini penjelasan soal tersebut dan berikut ini contoh gambar soal tersebut. Sudut alfa yang ada di gambar bisa diasumsikan sama dengan sudut Mach, sehingga sudut alfa adalah yang pertama adalah tan alfa sama dengan 5/9 sama dengan 0,556 atau juga alfa sama dengan 29,05 derajat. Kemudian persamaan kedua, M sama dengan tan alfa sama dengan 1/sin alfa sama dengan 1/sin 29,05 derajat sama dengan 1/0,485573 sama dengan 2,05942. Kemudian slide selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang aliran fluida steady compressible. Persamaan energi aliran isentropik steady ini dapat diilustrasikan seperti gambar 8.5. Jika properties fluida dalam aliran tersebut adalah entalpi, kecepatan, densitas, tekanan, dan temperatur, maka ya baik, untuk melanjutkan presentasi saya sebelumnya, berikut ini penjelasan tentang aliran fluida steady compressible. H1 plus V1 pangkat 2 per 2 plus GZ1 sama dengan H2 plus V2 pangkat 2 per 2 plus GZ2. Berikut ini contoh gambar tentang penjelasan aliran fluida steady compressible. Kemudian slide selanjutnya yaitu tentang penjelasan gas ideal aliran fluida steady compressible. Berikut ini penjelasan tersebut. Kemudian slide selanjutnya, aliran fluida steady compressible. Untuk menganalisa fenomena aliran compressible pada venturi ataupun nozzle dapat dilihat pada gambar penampung venturi di bawah ini. Jika energi kinetik di titik 1 diabadikan, hal ini diasumsikan terjadi perbedaan luasan yang sangat signifikan antara inlet 1 dengan tenggorokan 2. Maka V2 pangkat 2 sama dengan 2kr per K-1 dikali T1 min T2. Pada kondisi gas ideal maka RT sama dengan PV per M sama dengan P per P. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan presentasinya oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Singgi Hadimasta, absen 24, akan menjelaskan tentang kondisi stagnasi aliran. Kondisi stagnasi aliran fluida terjadi ketika garis alir mengenai suatu permukaan benda dan membentuk titik-titik atau titik stagnasi di mana pada kondisi ini gas akan terkompresi dan pada titik ini temperatur akan bertambah besar dibandingkan dengan kondisi temperatur sekitar. Kenaikan temperatur stagnasi pada gambar berlaku persamaan Bernoulli dengan asumsi bahwa energi potensial diabaikan, Z1 sama dengan Z2, dan kecepatan di titik 2 adalah kecepatan stagnasi atau V2 sama dengan 0.
Sehingga persamaan energi pada keadaan ini dapat ditulis H1 plus V1 pangkat 2 per 2 sama dengan H2 sama dengan H0, entalpi stagnasi, di mana H1 entalpi di titik 1, H2 sama dengan entalpi di titik 2, entalpi stagnasi. V1 sama dengan kecepatan fluida. Karena H sama dengan C PT, maka persamaan menjadi CP T1 plus V1 pangkat 2 per 2 sama dengan CP T2. Delta T sama dengan T2 min T1 sama dengan V1 pangkat 2 per 2 CP, kenaikan temperatur stagnasi. Jika T2 sama dengan T0 dan V1 sama dengan V, maka persamaan dapat ditulis menjadi T0 sama dengan V1 pangkat 2 per 2 CP plus T, temperatur stagnasi. Kecepatan maksimum pada keadaan stagnasi. Penjambaran dari persamaan sebelumnya adalah formula untuk mendapatkan kecepatan maksimum, di mana pada kondisi ini terjadi apabila entalpi dan temperatur turun menjadi nol absolut atau OK besar, sehingga persamaan menjadi CP atau T min T sama dengan 0 plus V pangkat 2 per 2 sama dengan CP T0, sehingga V maksimal sama dengan 2 CP T0 kecepatan maksimum. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya absen 25. Baik, perkenalkan nama saya Wisnu Waryoko. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stagnasi aliran. Hubungan kondisi stagnasi dengan bilangan Mach atau aliran adiabatik. Dari persamaan dapat diketahui bahwa T0 sama dengan V1 per pangkat 2 per 2 CP plus T. Jadi T0 per T sama dengan V pangkat 2 per T2 CP plus 1. Dari CP sama dengan KR per K-1 dan C pangkat 2 sama dengan KRT diperoleh CPT sama dengan KR per K-1, T sama dengan C pangkat 2 per K-1, dan diketahui M sama dengan V per C. Dari persamaan yang sudah diketahui, maka T0 per T sama dengan V pangkat 2 per T2 CP plus 1. Jadi T0 per T sama dengan K-1 per 2 M pangkat 2 plus 1. Untuk selanjutnya yaitu hubungan kondisi stagnasi dengan tekanan dan massa jenis atau aliran isentropik. Dari persamaan dapat diketahui T2 per T1 sama dengan dalam kurung P2 per P1 pangkat K-1 per K. Jika T2 sama dengan T0, T1 sama dengan T, dan P2 sama dengan P0. T0 per T sama dengan kurung P0 per P pangkat K-1 per K. P0 per P sama dengan dalam kurung T0 per T pangkat K per K-1. Jadi P0 per P sama dengan dalam kurung K-1 per 2 M pangkat 2 plus 1 pangkat K per K-1. Dari persamaan tersebut diperoleh hubungan T0 per T pangkat K per K-1 sama dengan P0 per P pangkat K. P0 per P sama dengan dalam kurung T0 per T pangkat 1 per K-1. Jadi P0 per P sama dengan dalam kurung K-1 per 2 M pangkat 2 plus 1 pangkat 1 per K-1.
Dan ini adalah contoh soalnya. Sebuah ujung tabung pitot dimasukkan dalam aliran udara di mana mempunyai tekanan 105 kPa. Perbedaan tekanan adalah 20 kPa dan temperatur udara pada 20 derajat Celcius. Hitunglah kecepatan udara tersebut. Diketahui P1 sama dengan 105 kPa, delta P sama dengan 20, R udara 287,1, K 1,4, T sama dengan 20 plus 273 sama dengan 293 Kelvin. Ditanya kecepatan udara atau V. Pertama P2 sama dengan P1 plus delta P sama dengan 105 plus 20 sama dengan 125 kPa. Persamaan untuk titik 2 dan titik 1 diperoleh P2 per P1 sama dengan dalam kurung K-1 per 2 M pangkat 2 plus 1 pangkat K per K-1 sama dengan 125 per 105 sama dengan dalam kurung 1,4 min 1 per 2 M pangkat 2 plus 1 pangkat 1,4 per 1,4 min 1 dan hasilnya 0,634. Kecepatan suara C sama dengan akar KRT sama dengan akar 1,4 kali 287,1 kali 293 sama dengan 343 meter per second. Sehingga untuk mencari kecepatan udara V sama dengan M kali C sama dengan 0,634 dikali 343 dan hasilnya ketemu 217,7 meter per second. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada teman saya sekaligus ketua kelompok yaitu Mas Yusuf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan mempresentasikan slide-slide yang sudah dibagi. Mohon maaf jika saya mungkin juga merepotkan kepada teman-teman, dan terima kasih atas waktunya dan saling bahu-membahunya. Dan terima kasih juga untuk pada teman-teman yang lain karena sudah bersedia berkenan melihat video presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya mengakhiri presentasi pada hari ini, saya mengambil daftar pustaka melalui buku ajar atau kami mengambil dari buku ajar Mekanika Fluida karya Bapak Asrori STMT. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Misalkan ada pertanyaan, masukan atau sanggahan, silakan dikirim pada kolom diskusi di komen di LMS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Misalkan ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan pada teman-teman atau saudara sekalian, mohon maaf. Terima kasih juga atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.